Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih Bapak, kalau Bapak nggak mau kan nggak bisa. Kan gitu, itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Kalau 50 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi, Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, entar kakak, entar KTP, sertifikat tanah, itu palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon nyari sana sini orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Nah, ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana, ya. Itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa, nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan, karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apalagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul? Saudara berbicara atas nama PDIP? Atau apa? Nah ini, hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah. Ikuti proses hukumnya, kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Apa mau begitu terus pidana? Dan ingat, ini pidana berulang. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera diisi. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum yang terhadap Bambang Tri, putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 dan 45A. Ya, 45A ayat 2. Dan itu adalah pelaporan Pradi Bersatu sama. Sama. Sehingga kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum, karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan, cepat naikkan sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan, ya boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya ini ada ketakutan nih sebenarnya nih dengan laporan Pradi Bersatu nih, ya ada ketakutan nih, sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311 yang sifatnya tidak bisa ditahan, ya. Karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh, ancaman hukumannya 6 tahun tuh, jadi ditahan tuh. Makanya dia selalu geser tuh, ada framing, ada arahan, jadi mengarahkan. Nah, itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu kalau diarahkan itu ke 310, 311. Tapi kalau 160 ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih, seperti itu.
ada ketakutan tuh. Nah proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah dan kalau Polda Metro menaikkan sidik peradilan 1, maka saya minta tahan. Bang, apa kan tadi nyebut kata sidik harus dipercepat, tapi dari kampung ini kayak model Sri Mulat atau dagelan, Bang. Ini gimana, Bang? Saya bilang sekali lagi, saya menyebut permainan Roy Suryo CS adalah dagelan kentut. Baunya kecium, tapi tak nampak. Kenapa? Orang dia nggak pegang ijazahnya ngomong. Nah, gitu. Tanggapan dari Jadi gini rekan saya. teman-teman ya. Awal kami dulu melaporkan ke Bareskrim, ya, laporan kita diminta untuk dilakukan di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya juga diarahkan karena lokus atau tempat kejadian itu ada di JW Luansa waktu itu. JW Luansa itu kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Sehingga kami disarankan lagi kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka laporan dan akhirnya kami laksanakan dan laporan itu dibuka. Nah kemudian sebenarnya di tingkat Polres ini sudah mau proses penyelidikan itu sudah mau ditingkatkan ke penyidikan. Akan tetapi waktu itu kami membutuhkan ahli yang mana tiba-tiba Polda Metro Jaya menarik laporan tersebut digabungkan di Polda Metro Jaya. Nah tetapi tidak apa. Kami diperiksa kembali di Polda Metro Jaya dengan namanya pemeriksaan tambahan. Oke, kita sudah melengkapi pemeriksaan tambahan sebanyak saya personal 25 pertanyaan. Ya, kemudian rekan saya juga sekitar 60 pertanyaan udah total ya. 67. Ada rekan saya lagi juga sekitar 60 pertanyaan. Jadi artinya menurut saya ya, kami ini sebagai pelapor. Artinya kami sudah menyerahkan kepada negara. Sekarang kami minta negara untuk bertanggung jawab atas laporan kami. Jangan cuma panggil kami, panggil sini, panggil sana, ya kan? Roy CS nggak dipanggil-panggil, kayak genjer kangkung gitu loh, ya kan? Jadi saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalau kau nggak bisa melaksanakan ini laporan kami, kau kembalikan ke Polres Jaksel. Kau tolak itu, jangan kau main terima-terima perintah jabatan tapi tidak kau laksanakan jabatan itu. Ya, ini saya sebagai pelapor. Ya, legal standing saya jelas, ada SK Kumham kami. Ya, sebagai organisasi advokat ada terdaftar di Kumham. Oke, jadi saya minta penyidik Polda Metro Jaya, kau jangan main-main. Ya, kalau kau main-main, kulaporkan kau kepada Kabid Propam Bang Rajo. Ya, itu ultimatum saya kepada Polda Metro Jaya, khususnya penyidik daripada Kamnek yang menangani perkara kami. Bang, ini kan makin gaduh, Bang, dalam pertanyaan ijazah. Mabes Polri sudah menyatakan dilarang, tapi dari pihak Roy Suryo CS sendiri bergiliran nih, Bang, sampai mendatangi ke sana ke sini. Nah, Bang, lihatnya gimana sih, Bang? Oke, itu saya sebut sekali lagi adalah pidana berulang. Kenapa? Yang satu sudah dilakukan pelaporan, terbit laporan peradilan 1 dan teman-teman yang ada di Jakarta Pusat dan lain sebagainya, itu adalah diduga perbuatan pidana, dilakukan lagi, makanya itu dinamakan adalah tindak pidana yang berulang-ulang. Nah sehingga ini harus segera diproses, kalau nggak berhenti. Nah tapi ada yang ngeri-ngeri sedap ini. Saya yakin betul dengan laporan kami disatukan bukan berarti akan ditutup, tapi itu saya yakin betul efisiensi penyidikan akan dilakukan, kemudian setelah itu akan diproses. Dan saya sudah meminta, saya nanti kasih teman-teman surat, bahwa surat kami juga sudah sampai ke Kapolri. Ya, mungkin besok saya akan melayangkan surat ke Kapolri bahwa meminta Puslap ya untuk mengirimkan hasil puslap itu kepada Polda Metro sebagai acuan apa? Sebagai acuan bahwa ada dua ya yang saya sebut tadi, ada dua bentuk laporan, yang satu ijazah palsu, yang satu tuduhan palsu. Pertanyaannya, kalau terbukti ijazahnya palsu, maka tuduhannya asli. Kalau tidak terbukti, kalau ijazahnya asli, berarti terbukti tuduhannya palsu. Ah, gitu ya. Jadi dua perkara yang notabene memiliki benang merah bersama-sama. Kalau
tuduhan palsunya terbukti bahwa Ada ijazah. ijazahnya Ijazah asli, asli. berarti tuduhannya berarti bukan tuduhan palsu. Ya. Tetapi kalau ijazahnya asli, berarti tuduhannya palsu. Ini nih logika, jadi masyarakat Indonesia jangan mau dibodohi dengan statement-statement, ya, berhenti statement-statement yang membuat makin gaduh. Bangsa ini mau ngurusin banyak, tuh mau ngurusin tuh presiden tuh, mau ngurusin nikel tuh, ya, sumber daya, itu kemudian mau ngurusin investor tuh, Prabowo Gibran lagi konsentrasi untuk bangsa ini. Jangan kita menghabiskan energi di sini. Tunggu proses hukum. Kami lakukan upaya hukum untuk segera naik sini. Ya. Jadi saya tambahin sedikit lagi. Ya, saya keras loh. Saya minta Polda Metro Jaya, kau nggak bisa laksanakan perintah jabatan, kau kembalikan ke Polres Metro Jakarta Selatan, di mana kami membuka laporan awal. Jangan kau tarik-tarik, habis itu kau telantarkan kami. Ya ingat ya, Polda Metro Jaya, saya ultimatum kamu. Itu dari saya. Abang